Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Cindy Oktadila, mahasiswa PPG Program Studi Matematika Kelas A, LPTK Universitas Indraprasta PG. Pertama-tama, saya panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah saya bisa sampai ke tahap semidar pendidikan profesi guru ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil PowerPoint yang saya buat untuk menghadapi seminar pendidikan profesi guru. Mari kita simak sama-sama ya. Oke, pada pembahasan PowerPoint seminar PPG ini ada 5 pembahasan. Yang pertama, identifikasi diri yang terdiri dari visi pendidikan Indonesia, visi pribadi calon guru, dan kemudian misi pribadi calon guru. Yang kedua ada mata kuliah yang dipilih. Yang ketiga ada rencana tindak lanjut. Keempat, refleksi seminar PPG. Yang kelima, desain pembelajaran. Pada identifikasi diri ini, saya akan membahas satu persatu dimulai visi pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkarakter untuk membentuk generasi Indonesia yang cerdas, berdaya saing global, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan yang inklusif itu berarti secara menyeluruh kita tidak mempermasalahkan latar belakang peserta didiknya dari mana, kemudian kemampuannya seperti apa, dan status ekonomi sosialnya seperti apa, dan apakah peserta didik itu memiliki keterbatasan atau biasa disebut dengan disabilitas atau kekurangan istimewa lainnya, itu tidak menjadi hambatan sehingga sebagai pendidik kita harus mendidik peserta didik itu secara menyeluruh. Kemudian tidak hanya cerdas secara akademis dan non-akademis, tetapi tak lupa juga menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Yang selanjutnya ada visi pribadi calon guru, yaitu menjadi pendidik yang inspiratif, profesional, dan berintegritas dalam membimbing peserta didik untuk tumbuh menjadi karakter yang cerdas, pribadi yang cerdas, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan semangat belajar sepanjang hayat. Menjadi pendidik yang inspiratif atau guru yang inspiratif yaitu artinya sebagai pendidik atau sebagai guru kita bisa menginspirasi dan memotivasi peserta didik kita untuk mengembangkan potensi mereka dan menjadi guru profesional yang artinya kita menjalankan tugas dan fungsi dengan baik sebagai guru atau sebagai pendidik, dan kita juga mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran, kemudian menjadi guru artinya kita menjadi pelajar seorang sepanjang hayat, bukan hanya peserta didik, menjadi guru pun kita menjadi pelajar sepanjang hayat. Oke, selanjutnya misi pribadi calon guru. Misi saya sebagai individu calon guru untuk menjadi pendidik atau guru yang profesional. Seperti yang saya bahas sebelumnya, bahwasanya pendidik profesional atau guru profesional itu yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan mampu merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran yang tidak hanya menguasai kompetensi pedagogik dan keilmuan, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional, membentuk karakter generasi penerus bangsa, serta terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Seperti yang kita ketahui, teknologi informasi dan komunikasi di zaman sekarang ini sangat pesat, sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi itu kita terapkan atau kita implementasikan dalam pembelajaran. Pembahasan selanjutnya, mata kuliah yang dipilih. Selama mengikuti perkuliahan pendidikan profesi guru, menurut saya semua mata kuliahnya sangat penting untuk menambah wawasan dan menerapkan ilmu nantinya bagaimana menjadi guru yang profesional yang berpihak kepada peserta didik. Mata kuliah yang saya pilih pada kesempatan kali ini
yaitu prinsip pengajaran dan asesmen, kemudian teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Mengapa saya memilih kedua mata kuliah ini? Yang pertama, mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen itu dipilih karena menjadi dasar penting dalam merancang pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu artinya peserta didik yang mengambil alih penuh dalam pembelajaran. Misalnya, peserta didik aktif dalam pembelajaran, berpartisipasi, kemudian berani menyampaikan pendapat, memberi kritik dan saran selagi itu masih hal yang positif. Nah, kegiatan ini tentunya tidak sepenuhnya dilepas oleh guru, tetap dalam pengawasan guru. Kemudian, asesmen itu sangat penting untuk memberikan umpan balik yang meningkatkan kualitas belajar secara adil dan transparan. Dengan umpan balik, kita bisa mengetahui kekurangan dalam pembelajaran hari itu apa, dan kemudian kita memperbaiki ke depannya seperti apa. Materi materi dari prinsip pengajaran dan asesmen ini tentunya sangat relevan untuk membekali calon guru dengan kompetensi profesional dalam menghadapi tantangan pendidikan masa kini. Yang selanjutnya, ada teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Mengapa saya memilih mata kuliah ini? Karena teknologi mempermudah akses belajar, kemudian mendukung pembelajaran interaktif dan jarak jauh, serta meningkatkan kreativitas dan keterampilan digital peserta didik. Teknologi juga membantu guru dalam mengevaluasi dan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Seperti kita melihat dari 2018 silam, di mana Indonesia dilanda COVID dan pandemi, dan semua aktivitas itu dikerjakan di rumah, termasuk pendidikan atau sekolah. Jadi pembelajaran digunakan menjadi jarak jauh atau biasa disebut dengan daring atau online. Nah, dengan pembelajaran jarak jauh itu berarti kita menggunakan teknologi tentunya ya. Jadi itu mempermudah akses belajar, dan dengan teknologi kita bisa belajar dari aplikasi mana aja yang berbasis edukatif, seperti halnya di YouTube kita bisa lihat video pembelajaran, kemudian berbasis kuis dan latihan, ada quizzes, word wall, dan sejenisnya. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Kemudian tentunya meningkatkan kreativitas peserta didik. Dengan teknologi sayang sekali jika di era atau zaman sekarang yang sungguh canggih dan modern ini, rugi sekali jika kita tidak menggunakan teknologi. Pembahasan selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut. 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai guru. Yang pertama, tentunya saya memahami karakter serta latar belakang peserta didik saya seperti apa melalui pengamatan dan komunikasi yang intensif agar pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna bagi mereka. Nah, jadi di sini tuh pentingnya antara komunikasi guru dengan peserta didik. Kemudian, menyusun pembelajaran yang inovatif, inklusif, dan berpusat pada peserta didik dengan memanfaatkan teknologi serta pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, sudah saya jelaskan sebelumnya, menyusun pembelajaran inovatif artinya bervariasi, memiliki inovasi, supaya peserta didik itu tidak merasa jenuh atau monoton dengan pembelajaran yang itu-itu saja. Kemudian, yang ketiga, membangun kebiasaan refleksi dan kerjasama, baik dengan sesama guru maupun dengan peserta didik, demi terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan adanya refleksi ini, kita bisa mengetahui kekurangan kita seperti apa, kemudian kita perbaiki ke depannya. Oke, pembahasan selanjutnya refleksi seminar PPG. Setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar setiap mata kuliah pada mata kuliah seminar PPG ini, saya menyadari bahwasannya pendidikan di Indonesia itu seharusnya fokus pada pengembangan karakter, potensi, dan kreativitas peserta didik. Pendidikan juga harus bersifat inklusif,
menghormati keberagaman, serta mendorong semangat belajar yang berkelanjutan sepanjang hidup atau sepanjang hayat. Selain itu, pendidikan di Indonesia perlu menitikberatkan pada kerjasama, peningkatan literasi, dan pemanfaatan teknologi agar dapat menghadapi tantangan di era modern. Berdasarkan PISA bahwasanya literasi di Indonesia, pendidikan di Indonesia itu sangatlah rendah. Maka dari itu, caranya untuk meningkatkan literasi, kita menerapkan literasi pendidikan sejak dini, kemudian menyediakan pojok baca seperti di sekolahan minimal 15 menit untuk meningkatkan literasi, karena dengan membaca, sebanyak-banyaknya membaca, pengetahuan kita tentunya sangat bertambah. Selanjutnya ada desain pembelajaran. Nah, di desain pembelajaran ini, mata pelajarannya yang saya pilih tentunya sesuai dengan jurusan saya, matematika, fase F, kelas 11, materi bunga. Capaian pembelajarannya pada akhir fase F, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau yang kita ketahui dengan eksponen, serta menggunakan barisan dan deret aritmatika dan geometri dalam bunga tunggal dan bunga majemuk. Saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning, kemudian pendekatan pembelajaran culturally responsive teaching atau CRT, di mana pendekatan ini yaitu berbasis budaya lokal. Jadi mengaitkan budaya lokal dalam pembelajaran. Tidak semua pendekatan CRT ini bisa kita kaitkan dengan materi ya, khususnya matematika. Jadi menyesuaikan sesuai dengan materi. Kemudian pada desain pembelajaran ini ada modul ajar, bahan ajar, PowerPoint, LKPD, dan ice breaking. Nah, Bapak Ibu bisa atau rekan-rekan lainnya bisa scan modul ajar, bahan ajar, PowerPoint, dan LKPD, dan ice breaking. Jika sudah dibuka, silakan memberikan kritik dan saran pada kolom komentar ya. Demikianlah pemaparan seminar PPG saya. Jika ada kritik dan saran, boleh ditambahkan di kolom komentar ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.